Walaupun dia udah dipakai main game berat sekitar 5-8 jam, suhunya itu dia masih bener-bener aman, nggak panas sama sekali. Nggak setenang laptop 30 jutaan. Dan di bagian harga, laptop ini tuh dijual kisaran 17-18 jutaan. Gua tahu banget, nyari laptop gaming tuh sekarang udah nggak gampang. Entah itu pilihannya banyak, speknya itu beda-beda, apalagi yang paling nyebelin tuh performa sama harga kadang beda jauh gitu loh. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian semua mengenai 3 laptop gaming yang udah gue pilihin, yang udah gue sortir. Tentunya yang terbaik di tahun 2025 ini. Entah itu dari segi harga yang nyaman di dompet, sampai yang bisa dipakai buat kerja kreatif juga sambil main game. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Oke, rekomendasi yang pertama itu yang menurut gue pribadi cocok buat lu yang sering ngegame dengan performa tinggi tapi bisa dipakai buat kerja juga, yaitu Asus TUF A15. Dan ini tuh udah jadi andalan banyak gamers dari beberapa tahun terakhir, dan di tahun 2025 dia makin oke nih. Dia pakai AMD Ryzen 7. Ini prosesor 8 core dari seri terbarunya AMD. Performanya bisa dibilang mantep banget buat ngegame. GPU-nya juga dia udah pakai Nvidia RTX. Nggak cuma bisa main Valorant atau CS2, tapi game berat kayak Cyberpunk 2077 pun bisa jalan di setting high, bahkan ultra di beberapa bagian. Udah gitu dia juga punya RAM di 16 GB dan SSD-nya sekitar 512 GB. Dan yang paling penting nih di bagian layarnya, dia udah punya layar 144 Hz. Lu mau main game FPS jadi lebih smooth, responsif, dan enak banget buat dipakai mabar. Tapi yang bikin laptop ini beda dari pesaingnya adalah build quality-nya. Sesuai namanya, yaitu TUF. Ini laptop emang dirancang buat tahan banting. Gua pernah lihat langsung laptop ini jatuh dari meja dan masih nyala. Gila kan? Dan satu lagi yang paling bikin gua amazed sama laptop ini tuh di bagian coolingnya teman-teman. Karena walaupun dia udah dipakai main game berat sekitar 5-8 jam, suhunya itu dia masih bener-bener aman, nggak panas sama sekali. Walaupun nggak setenang laptop 30 jutaan. Dan di bagian harga, laptop ini tuh dijual kisaran 17-18 jutaan. Dan itu udah all around banget. Kalau lu mahasiswa, gamer casual, atau streamer pemula, ini udah cukup banget buat temenin lu 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Nah, terus di rekomendasi yang kedua ada di Lenovo Legion 5 Pro. Laptop ini tuh dia nggak cuman bisa dipakai buat main game, tapi juga dia bisa dipakai buat kerja kreatif kalian di rumah, kayak ngedit video, desain grafis, ngedit di Canva, Photoshop, Adobe Premiere, semuanya bisa lah. Bahkan dipakai buat bikin animasi pun dia masih bisa dan masih oke juga kok. Bahkan dia ini diibaratkan kayak tank, gede, kuat, tapi lincah. Dia pakai Ryzen 9, prosesor kelas atas dengan performa multicore super kencang, dipadukan dengan RTX 4070, RAM 32 GB, dan SSD sekitar 1 TB. Multitasking nggak masalah, main game berat sambil recording nggak masalah juga. Render video 4K buat YouTube santai banget. Dan yang paling gue suka dari laptop ini tuh dia di bagian layarnya teman-teman. Karena dia udah pakai layar QHD 16 inci. Artinya apa? Ya setiap kalian main game, entah itu dari visualnya, entah itu dari tone warnanya, pasti kelihatan tajam dan oke banget. Dan untuk harganya sendiri dia di kisaran 24-26 juta aja. Dengan harga segitu dan kualitas yang seperti itu, menurut gua pribadi masih oke kok. Dan rekomendasi yang terakhir ada di ROG Zephyrus G16. Nah, laptop yang terakhir ini tuh dikhususkan buat kalian yang udah nyiapin budget lebih tinggi dibanding dua laptop sebelumnya. Karena dia ini bukan cuma laptop buat gaming, tapi juga dia punya performa atau body yang kuat. Meskipun dia bodinya kuat, tapi dia ringan, stylish, dan masa depan banget. Laptop ini tuh menurut gue pribadi gila sih, udah pakai Intel Core Ultra 9 generasi terbaru, lengkap sama chip AI buat bantu efisiensi dan performa multitasking kalian.
GPU-nya jangan ditanya, dia udah pakai RTX 4080, RAM 32GB, SSD 1TB, dan yang paling epic di bagian layarnya, asal kalian tahu, dia udah pakai layar 2,5 inch. Bener-bener tipis banget teman-teman. Dan buat kalian yang kerja di bidang konten kreator, ini cocok banget karena di bagian layarnya itu, apalagi dia punya layar OLED, ini bener-bener ngebantu, entah itu buat grading warna, edit video, atau bahkan sekedar nonton anime. Cakep parah pokoknya. Dan untuk harganya sendiri, dia masih tinggi sekitaran 35-40 jutaan. Tapi buat teman-teman semua yang pengen all in, kayak game oke, terus ngedit oke, buat kerja oke, ringan juga, dan dia enak dibawa kemana-mana, laptop yang nomor 3 ini yaitu Asus ROG udah cocok banget buat kalian. So itu dia teman-teman, review tentang 3 laptop buat kalian yang mau main game atau enggak buat kerja juga. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakal banyak banget cerita-cerita atau review lengkap atau rekomendasi yang bakalan gua bahas kedepannya. So sekian dari gua, see you next time. Dah. Oke, cut.